Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para santri, anak-anakku sekalian di Pondok Pesantren Yasmin Makassar yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu saya mengajak kita bersama-sama, mari kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita yang menciptakan kita semua, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kepada kita semua segala sesuatunya, yang memberikan kita rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fadhkurullaha adhkurkum. Ingatlah kepadaku, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurnya seseorang muslim, orang yang bersyukur berarti dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurnya seorang muslim sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan rasa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, qad ja'ala Allahu likulli syai'in sababa wa ja'ala sababa mahabbatihi dawama dzikr. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setiap sesuatu itu ada sebabnya. Dan Allah menjadikan sebab rasa cintanya kepada seorang hamba dengan senantiasa berzikir, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim juga berkata, anna fil qalbi qaswah. Di dalam hati setiap orang itu, dalam hati kita ada yang namanya qaswah, yaitu sifat keras. La yudhibuha illa dzikrullah. Tidak ada yang akan mampu melunakkannya, tidak ada yang akan mampu menghancurkan sifat keras tersebut di dalam hati kita kecuali dengan mengingat Allah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikannya juga. Atau orang yang tidak bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berlepas diri darinya. Kata seorang penyair, min kulli syai'in idza dhayya'tahu min 'iwad wa ma min Allahi in dhayya'ta min 'iwad.
Setiap sesuatu ketika engkau menyia-nyiakannya, ketika engkau kehilangannya, maka ada penggantinya. Tetapi ketika engkau menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penggantinya. Wal'iyadu billah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad ibnu Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Yasmin yang saya cintai, saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pekan kemarin, alhamdulillah kita sudah sempat menyampaikan atau membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan para ulama. Dan insya Allah pada kajian kali ini kita akan bersama-sama kembali mengetahui beberapa keutamaan ilmu, beberapa keutamaan para ulama, orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu agama, belajar agama, menuntut ilmu. Setelah itu, insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan Rihlatul Ulama'i fi Talabil Ilmi, perjalanannya para ulama dalam menuntut ilmu, kisahnya para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Baik. Di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, ketika beliau mengomentari atau menjelaskan ayat ini, maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan ilmu di dalam ayat tersebut adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan wadihud dalalati fi fadlil ilmi. Ayat ini sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk diberikan tambahan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar diberikan tambahan kedudukan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Ini jelas menunjukkan betapa besarnya keutamaan ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Ma makna hadits ya Muhammad Yusuf? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Terjemahan: barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk apa?
untuk menuntut ilmu, belajar agama, mencari ilmu, meniti ilmu. Kalau kita di pondok sini, ada yang datang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari Bul, Firman lagi? Toli-toli. Ada yang dari Palu. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang meniti ilmu, mencari ilmu, meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang tidak berilmu, orang yang tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadits-hadits Nabi SAW, akan sulit masuk ke dalam surga. Bahkan bisa jadi tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada pekan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya dengan berilmu, belajar agama, maka seseorang akan mengetahui caranya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya haji. Dengan berilmu, seorang akan mengetahui bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tauhid, akidah yang benar adalah kunci seseorang masuk ke dalam surga. Jadi dengan berilmu, seseorang akan mampu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, maka insya Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu, karena para malaikat ridha dengan apa yang ia perbuat, yaitu belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sekali betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai para malaikat menghamparkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu wa innal 'alima la yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu akan dimohon ampunkan oleh setiap makhluk yang berada di langit maupun di bumi, sampai-sampai ikan yang berada di lautan. Betapa besarnya keutamaan orang yang berilmu, sampai-sampai makhluk, kata Nabi SAW, yang berada di langit maupun di bumi, sampai-sampai ikan yang berada di lautan, itu memohon ampun untuk orang yang berilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaannya orang yang berilmu dan keutamaannya antara orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu, seperti bulan dan bintang. Orang yang berilmu ibaratnya seperti bulan. Cahayanya, ya, cahayanya apa? Nah, cahayanya sangat luar biasa, lebih terang daripada bintang yang ukurannya kecil. Cahayanya pun tidak begitu terang. Ini perbandingan antara orang yang berilmu
dan orang yang tidak berilmu walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama kita itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, mendapatkan warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar, mendapatkan sesuatu yang sangat agung, mendapatkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu ilmu syariat. Apa yang diwariskan oleh para nabi kita. Itulah beberapa keutamaan ilmu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para ulama kita. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan atau kajian tentang perjalanan ulama fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kisah para ulama kita terdahulu dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana usaha mereka dalam belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengetahui kisah-kisah mereka, perjalanan mereka, supaya kita bisa meneladani. Karena para ulama kita, ilmu mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di posisi yang pertama, kisah yang pertama dari ulama-ulama kita terdahulu dalam menuntut ilmu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, sahabat yang paling kuat hafalannya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira? Nah? Man? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian setelahnya siapa? Ibnu Umar. Setelahnya siapa lagi? Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Kemudian Jabir bin Abdullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan 5.374 hadis. Adapun yang lainnya hanya sekitar 2.000-an atau 1.000-an hadis. Tapi Abu Hurairah sampai meriwayatkan hadis itu jumlahnya 5.374 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an itu asalnya dari Yaman. Kemudian pada umur 28 tahun Abu Hurairah hijrah dari Yaman ke kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutarakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala an datang kepada Nabi pada tahun 7 Hijriah.
Kemudian adapun Abu Hurairah, mana Abu Hurairah? Nah, bapaknya kucing atau pemilik kucing. Jadi Abu Hurairah itu merupakan julukan atau sebutan atau panggilan bagi Abu Hurairah. Adapun nama asli beliau bernama Abdurrahman ibnu Sakhar. Jadi nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Kenapa beliau dijuluki sebagai bapaknya kucing, mendapatkan kunyah atau sebutan julukan bapaknya kucing? Kata Abu Hurairah, "Kuntu ar'a ghanaman li ahli wa kanat li Hurairatun al'abu biha fakannawni biha." Jadi kata Abu Hurairah, kenapa aku dijuluki dengan Abu Hurairah? Kata beliau, dulu saya pernah menggembala kambing untuk keluargaku. Dulu saya pernah memelihara kambing untuk keluargaku. Dan saya mempunyai kucing. Dan saya suka bermain dengan kucing tersebut. Sehingga orang-orang menjuluki saya sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abu Hurairah mempunyai kucing dan beliau suka memasukkannya ke dalam lengan baju beliau, sehingga beliau dijuluki sebagai bapaknya kucing. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an itu hafalannya sangat kuat dan hafalannya sangat banyak. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berkata bahwasanya hafalannya Abu Hurairah itu merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Saking kuatnya hafalan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditsa fi dahri, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling hafal terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, yaitu pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ternyata Abu Hurairah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah berikan ilmu, dianugerahkan ilmu yang tidak bisa terlupa. Dalam sebuah hadis disebutkan Abu Hurairah berkata, "Wa as'aluka ilman la yunsa." Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu, doakanlah aku agar Allah memberikan kepadaku ilmu yang tidak dilupakan, yang tidak terlupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, amin. Rasulullah SAW mengaminkan doa Abu Hurairah agar diberikan oleh Allah ilmu yang tidak terlupakan. Makanya hafalannya Abu Hurairah sangat kuat, ya, sangat banyak. Jadi suatu ketika Marwan bin Hakam rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau ingin menguji hafalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dipanggillah Abu Hurairah, ingin diuji hafalannya. Abu Hurairah memperdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal. Kemudian diperintahkan salah seorang untuk menuliskan hadis-hadis yang diperdengarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian setelah itu, setahun kemudian, Marwan bin Hakam memanggil lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Diuji lagi hafalannya, masih sama atau tidak. Abu Hurairah datang dan memperdengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal semuanya. Ternyata disebutkan bahwasanya hafalan Abu Hurairah
tidak bertambah dan tidak kurang, masih sama persis setahun sebelumnya. Tidak ada yang maju hafalannya dan tidak ada juga yang mundur. Saking kuatnya hafalan Abu Hurairah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Abu Hurairah, atau apa pengorbanan Abu Hurairah, atau bagaimana kisahnya dalam belajar agama, dalam menuntut ilmu, dalam mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Abu Hurairah, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku hidup dalam keadaan yatim dan kemudian saya hijrah dalam keadaan miskin. Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu taala merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan disebutkan beliau tinggal di dalam masjid bersama ahlus sufah. Orang-orang yang tinggal di masjid tidak punya apa-apa. Ahlus sufah itu adalah orang yang tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya rumah, sehingga mereka tinggal di masjid. Termasuk Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak hafalannya, tetapi beliau adalah sahabat di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mempunyai harta, miskin. Kata Abu Hurairah dalam sebuah hadis, "Innan nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah." Orang-orang mengatakan hafalannya Abu Hurairah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu banyak. Artinya orang-orang bertanya, bingung ya, kok hafalannya Abu Hurairah begitu banyak, padahal beliau masuk Islam itu pada tahun 7 Hijriah. Kata Abu Hurairah, "Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safhu bil aswaqi wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim." Kenapa Abu Hurairah lebih banyak hafalannya dibandingkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain? Karena ternyata sahabat-sahabat yang lain dari kaum muhajirin disibukkan dengan jual beli, transaksi jual beli, lebih banyak disibukkan dengan kegiatan mereka di pasar, yaitu jual beli. Adapun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar lebih banyak disibukkan dengan harta mereka, kebun-kebun mereka, disibukkan dengan pekerjaan. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Ternyata Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batnihi, dengan keadaan perutnya, isi perutnya seadanya. Jadi Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam keadaan lapar, walaupun isi perutnya seadanya. Beliau hanya bisa memakan makanan pokok dan terkadang sering merasakan kelaparan, sehingga wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah sering menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi di saat para sahabat yang lain tidak datang. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala menghafal apa yang tidak dihafal oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedah dari kisah Abu Hurairah? Dari yang tertuang dalam hadis tersebut, kata Ibnu Abdul Bar, anna talabad dunya yamna'u min istifadatil ilmi. Jadi perkara dunia, urusan dunia, pekerjaan dari perkara dunia, urusan-urusan dunia itu ternyata menghalangi seorang untuk menuntut ilmu, seorang untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara dunia itu menghalangi seorang untuk menghafal Al-Qur'an.
perkara dunia itu menghalangi seorang untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga dalam hadis lain, Innan nasa kanu yaquluna aktsar Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan hafalannya Abu Hurairah begitu banyak. Wa inni kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batni. Dan Abu Hurairah mengatakan, saya dahulu selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batni, dengan keadaan isi perut saya seadanya. Hatta la akul al-khamira wala albas al-habir wala yakhdumani fulan wala fulana. Sampai-sampai saya tidak punya roti pun saya tidak punya, pakaian yang bagus pun saya tidak punya, kata Abu Hurairah. Dan saya juga tidak punya pembantu, pelayan untuk membantu saya dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan beliau berkata, wa kuntu ulsiqu batni bil hasba'i minal ju'. Saya pernah menempelkan perut saya dengan tanah karena rasa lapar yang luar biasa. Beliau juga berkata, wa in kuntu la astaghfiru ar-rajul al-ayah hiya ma'i kay yanqaliba bi fayut'imani. Beliau mengatakan, terkadang ketika saya lapar, saya meminta seorang untuk memperdengarkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, padahal ayat tersebut saya hafal. Agar supaya orang tersebut melihat saya sedang kelaparan, merasakan apa yang saya rasakan, supaya saya diajak ke rumahnya dan saya diberi makanan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. In kuntu la'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Kata Abu Hurairah, saya pernah menyandarkan lambungku, menempelkan lambungku ke tanah karena rasa lapar yang luar biasa. Wa in kuntu la'ashuddul hajara 'ala batni minal ju'. Bahkan saya pernah terkadang mengikat batu di perutku karena menahan lapar. Luar biasanya perjuangan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Beliau adalah sahabat yang miskin, tetapi ilmunya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hafalannya begitu banyak. Disebutkan juga di dalam riwayat lain, saking laparnya beliau terkadang pingsan, sampai pingsan. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah pingsan di antara mimbarnya Rasulullah SAW dan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala, di antara mimbar di masjid dan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Saya pingsan terbaring, tiba-tiba datang orang dan dia menginjak leher saya. Orang tersebut mengira saya sedang gila. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, bukan seperti itu. Maksudnya, laisa alladhi kama tara. Abu Hurairah mengatakan, bukan seperti itu yang yang engkau anggap. Saya bukan orang yang gila, tetapi saya seperti ini jatuh pingsan disebabkan karena kelaparan. Jadi anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Yasmin Makassar, kisah Abu Hurairah ini sangat patut untuk kita teladani, kita contoh betapa luar biasanya kisah Abu Hurairah, di mana beliau kekurangan harta, sahabat yang miskin, tetapi nama beliau sampai sekarang disebut-sebut sampai dengan saat ini. Tidak lain dan tidak bukan karena ilmu Abu Hurairah itu berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits yang beliau riwayatkan sampai dengan 5.000-an lebih.
berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.